Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkatlah kedua tanganmu tinggi, katakan, kakiku takkan goyah, sebab kekuatan yang darimu selamanya bersamaku. Ku percaya kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancanganmu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan. Shalom. Pagi hari ini berapa banyak kita merindukan Tuhan. Lambaikan kedua tangan kita tinggi. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita percaya saat kita sungguh-sungguh datang memuji, menyembah, bersyukur di hadapan Tuhan, maka Dia hadir, Dia memuaskan setiap kita. Hadiratnya memenuhi dan memperbarui hidup kita. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita datang, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Pagi hari ini hati kami dilimpahi oleh syukur Tuhan. Sebab Engkau baik, Engkau setia, dan anugerah-Mu tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepadamu, membawa kerinduan kami. Kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan, mengalami Engkau secara pribadi. Sebab kami percaya perjumpaan kami dengan Tuhan itu yang mengubahkan hidup kami, itu yang memberkati hidup kami. Tuhan, kami hampiri Engkau, kami datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita berkata, amin. Mari buka hati kita bersama. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku bintang, layakkan kami, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Katakan bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Ini rindu kami Tuhan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih untuk mengenal-Mu. Ini yang kami mau Tuhan,
Bapakku pinta kau layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik bidaya. Mari sama-sama katakan, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait. Mari bawa kerinduan kita, katakan, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih. Ini rindu kami, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Siapa merindukan Dia? Mari angkat tangan kita, katakan, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait. Laki Bapak Ibu katakan, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Katakan, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Iralamaya syatakaralaba, oralamaya sikaralabara. Mari bersama-sama kita buka hati kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Mari datang kepada Dia dengan hati yang haus dan lapar. Mari datang kepada Dia dengan hati yang terbuka. Iramaya syatakaralabaralabar. Mari sembah Dia. Iramaya syatakaralabaralabar. Kami hampiri Engkau Tuhan, oh Yesus, kami rindukan Engkau Tuhan. Penuhi kami, jamah kami haus akan Engkau. Haleluya. Hinamaya syata karamaralamo.
menyembah. Naikkan pujianmu, naikkan rindumu. Haleluya, kami datang padamu dengan hati yang haus, hati yang rindu. Hinamaya syatakaralamaralamo. Mari sembah Dia, hampiri Dia, bawa hatimu, bawa pujianmu, bawa sembahmu. Hinamaya syatakaralamo, hinamaya sikaralamaralamo. Haleluya, tenggelam dalam kasih-Mu, itu rindukan Tuhan. Oh, mengalami Engkau, itu yang kami rindukan. Iralabaya syatakaralabara, oralamaya sikaralabaralabara, iralabaya sikaralabaralabara. Mari tetap buka hati kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Iralamaya syatakaralabarala. Sebab ini yang kami percaya Tuhan. Saat kami datang dengan kesungguhan hati kami di hadapan-Mu, Tuhan, Engkau ada bagi setiap kami. Hadirat-Mu memenuhi hati dan hidup kami. Oh, kami boleh tenggelam dalam kasih-Mu yang sejati itu Tuhan. Iramaya syatakaralabaralabara. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama Bapak Ibu saudara-saudaraku. Siapa merindukan Tuhan lebih lagi pagi hari ini? Siapa rindu tenggelam dalam kasih-Nya? Mari sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, sembah Dia. Mengalir segarkan jiwa kami, penuhi kami. Iralawaya syahata karalabaralabaralaba. Kami tahu Engkau ada di hati kami, Tuhan. Kami tahu hadirat-Mu nyata di tempat ini. Iralamaya si karalabaralabara. Iralawaya si karalabaralabaralabaralabara. Iralawaya syata karalabaralabaralabaralabara. Iralawaya si karalabara. Oralawaya si karalabaralabara. Kami nikmati Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami tenggelam dalam hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami pagi hari ini Tuhan. Tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami rindu berjumpa dengan Engkau. Membawa persembahan kami yang terbaik.
hanya untuk nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Lagi katakan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Dengan segenap hati ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku. Inilah kerinduan kami pagi hari ini Tuhan. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Bersama-sama, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hati
Sambil angkat tangan kita tinggi katakan, takkan pernah selain inilah persembahan kami kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta, Di hadapan tahta-Mu. oh Yesusku, korban syukur kami Tuhan. Korban syukurku ini Yang mengalir di hatiku sebagai Sekarang jemaat sendiri katakan, takkan pernah Kau mendengar pujian umat-Mu Tuhan yang harum dan di hadapan-Mu. Mari teriak kepada Tuhan, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Jesus, Jesus, oh, mengalir kepadamu. Kau dipuji, Kau disembah. We worship you, Jesus. Mari menyembah, berikan yang terbaik. Haleluya, haleluya, oh, Jesus, mengalir pujian kepadamu. Kinarala barala 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 barala. Kinarala barala 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 barala. Kinarala barala 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 barala. Kinamasyata karala barala 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 barala. Kinamasyata karala barala barala. Kinamasyata karala barala barala. Kinarala barala barala. Kinarala barala barala. Kinarala barala. Sikapata karala barala barala barala. Ora barala barala barala. Kinarala barala barala barala. Kinarala barala barala barala. Kinarala barala barala. Kinamasyata karala barala barala barala. Kinamasyata karala barala barala.
Kina masyata karala barala barala. Kina masyata karala barala. Kina masyata karala barala. Kina masyata karala barala. Kina masyata karala barala. Kalau kami lihat hidup kami, diri kami sampai dengan hari ini Tuhan, bukan karena kami yang kuat, kami yang mampu, tetapi semua ini karena kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kau sudah mempersembahkan yang terbaik dari diri-Mu untuk kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, izinkanlah kami yang beribadah bersama-sama di tempat ini. Mungkin seringkali kami melewati ibadah demi ibadah, seperti rutinitas saja Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan, biarlah melalui pujian yang kami naikkan kepadamu, kami rindu suara kami, pujian kami, sembah kami, bahkan permainan musik kami sebagai penyembahan kami yang terbaik mengalir kepadamu. Oh Bapak Ibu Saudaraku, berapa banyak engkau yang mengalami kebaikan Tuhan sampai dengan hari ini. Mari kami rindu mengajak, mari bersama-sama tanggalkanlah segala ketakutanmu, kekhawatiranmu saat ini. Datang bersama-sama dengan Tuhan. Bukalah kedua tangan kita kepada Tuhan. Kina masyata karala barala barala barala. Mengalirlah pujianmu kepada Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Kina rala barala barala barala. Inilah persembahan kami kepadamu Tuhan. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik. Persembahan bukan hanya bicara soal materi Bapak Ibu Saudaraku, tetapi lebih dari itu, persembahan hidup kita kepada Tuhan. Itu yang jauh lebih baik bagi Dia. Oh mari senangkan Tuhan pagi hari ini. Yesus yang terbaik kepadamu. Disenangkan, Engkau dipuji, Engkau disembah pagi hari ini Tuhan. Kina masyata karala barala barala barala. Kina rala barala 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 barala. Kina rala barala 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 barala. Kina masyata karala barala barala barala. Kina rala barala barala barala. Kina rala masyata karala barala barala barala. Biarlah Engkau disenangkan melalui setiap puji-pujian umat-Mu Tuhan. Sembah kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan sampai selama-lamanya. Yang terbaik hanya kepadamu Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang harum
di hadapan-Mu Tuhan. Katakan Yesusku. Yesusku, terimalah Ini korban syukur kami. korban syukurku. Ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Angkat tangan kita. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Katamu. Oh Yesusku, terimalah korban syukur ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Katakan yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku. Satu kali lagi, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Mengalir pujian kami kepadamu Tuhan. Yesus, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkau yang termulia. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, Amin. amin. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan bagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Here we go. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Yesus, Engkaulah Tuhanku. Yes. Yang telah lahir ke dunia. Yesus, 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 Engkaulah Rajaku, yang berkuasa atas segala-gala. Dulu sekarang dan sampai selamanya. Sama-sama lambaikan tangan kita. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Mari bertepuk tangan. Kami bertepuk tangan memuliakan nama-Mu. Bersama kami nyatakan Kau mulia. Semua tepuk tangan tinggi-tinggi yuk. Beta tinggi deh. Are you ready? Sama. Yesus, Engkaulah Tuhanku, yang telah lahir ke dunia. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku, yang berkuasa atas segala-galanya. Dulu sekarang dan sampai selamanya. Sama-sama. Kau yang layak ditinggikan,
mana suaranya? Agungkan. Sekarang tepuk tangan tinggi sama. Kami bertepuk tangan memuliakan nama-Mu. Bersama kami nyatakan, bersama kami nyatakan, sama Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Kami bertepuk tangan memuliakan nama-Mu. Bersama kami nyatakan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Kami bertepuk tangan memuliakan nama-Mu. Bersama kami nyatakan Kau mulia. Bersama kami nyatakan Kau mulia. Lagi bersama kami nyatakan semua. Tepuk tangan yang paling Haleluya. meriah. Sungguh kami percaya Engkau Tuhan kami yang mulia. Dan kami akan bangkit menyatakan kemuliaan-Mu atas seluruh bumi ini. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mari nyanyi sama-sama Bapak Ibu. Nyatakan kebenarannya, nyatakan katakan sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Kami bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan Bapak Ibu saudaraku. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk Katakan sekarang, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat perempuan. mari sama-sama Bapak Ibu katakan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut bertelut, Semua lidah mengaku siapa dia? Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Oh, Kau Raja kami. Raja. Bapak Ibu saudaraku, katakan sekaranglah waktunya. Sekaranglah waktu Mari berdiri bersama. untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Pemenang, umat pemenang. Katakan Nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut, semua lidah. semua lidah Siapa dia? Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Katakan dialah. Dialah Raja. Kau Raja Tuhan. Dialah Raja. Bapak Ibu saudaraku, Tuhan yang kita sembah, Dia Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja. Siapa namanya? Siapa namanya?
Dan biar pagi hari ini semua yang kita nyatakan di hari ini boleh mempermuliakan nama Tuhan. Yang sepakat bilang amin. Tepuk tangan yang jauh lebih meriah lagi buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Biar semua pujian kita boleh berkenan di hadapan Tuhan pagi hari ini, menyenangkan hati Tuhan kita. Everybody say, hey, sambil bertepuk tangan sama-sama. Every praise is to our God. Every word of worship. Every praise, every praise, every praise.
Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. As long as stars shine down from heaven and the rivers run into the sea till the end of time forever, you're the only love I need. In my life you're all that matters. In my eyes the only truth I see. When my hopes and dreams have shattered, you're the one that's there for me. When I found you, I was blessed, and I will never leave you. I need you. Imagine me without you. I've been lost and so confused. I wouldn't last a day. I'd be afraid without you there to see me through. Imagine me without you. Lord, you know it's just impossible. Because of you, it's all brand new. My life is now worthwhile. I can't imagine me without you. When you called me, I was falling. Your love lifts me back on my feet. It was like you heard my calling, and you rose to set me free. When I found you, I was blessed, and I will never leave you. I need you. Imagine me without you. I've been lost and so confused. I wouldn't last a day. I'd be afraid without you there to see me through. Imagine me without you. Lord, you know it's just impossible. Because of you, it's all brand new. My life is now worthwhile. I can't imagine me without you. Mari bersama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku. Mari angkat tangan kita tinggi, katakan bersama. When I found you, I was blessed, and I will never leave you. I need you. Imagine me without you. I've been lost and so confused. I wouldn't last a day. I'd be afraid without you there to see me through. Impossible. Because of you, it's all brand new. My life is now worthwhile. I can't imagine me. Oh, I can't imagine me without you. Kami tak berani membayangkan bagaimana hidup kami tanpa-Mu Tuhan. Sungguh kehidupan yang begitu mengerikan dan menakutkan. Tetapi kami bersyukur pagi ini, hidup kami bersama dengan Tuhan. Engkau yang merangkai kehidupan kami, Engkau yang menolong kami, memelihara dan menjagai kami begitu rupa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dimanapun musim kehidupan kami, seperti apapun fase kerohanian kami, Engkau Allah yang senantiasa menjaga kami, melindungi kami, hadir dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dan pagi ini
Kembali kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Menyembah-Mu ya Allah yang hidup adalah sebuah kehormatan. Beristirahat dalam sabat Tuhan adalah sebuah kesempatan yang indah bagi kami. Karena itu pagi ini Tuhan, secara khusus kami membuka hati kami untuk Engkau berkata-kata melalui firman-Mu. Urapilah kami semua hamba-Mu ini, Tuhan tolonglah. Terima kasih Bapa yang sempurna. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Kita bersyukur bisa kembali beribadah kepada Tuhan Bapak Ibu. Baik, pagi ini Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari doa malam kemarin dan doa malam 2 bulan yang lalu tentang kitab Pengkhotbah. Sekarang kita masuk kepada pasal yang ketiga dari kitab Pengkhotbah Bapak Ibu. Coba kita akan melihat kepada kitab ini lagi. Salah satu kitab yang paling dicurigai, yang paling kurang disukai karena dianggap kitab yang mendukung gaya hidup hedonis. Kitab yang dianggap mendukung para kaum Epikuros. Filsafat yang ada 300 tahun, kira-kira 300 tahun sebelum zaman Tuhan Yesus. Yang menekankan kenikmatan hidup. Kitab ini dituduh seperti mendukung filsafat Epikuros seperti itu. Tapi kita sudah belajar pasal 1 dan pasal 2. Sekarang kita masuk kepada pasal ketiga. Sesungguhnya tuduhan itu tidaklah benar Bapak Ibu. Nah, tema kita atau pokok pikiran kita pagi ini tentang Allah beserta di segala musim kehidupan kita. Bapak Ibu, tak peduli apakah seseorang percaya ada Tuhan atau tidak, beragama atau tidak, percaya Kristus atau menolak. Siapapun manusia di bawah kolong langit harus percaya bahwa dalam hidup ini ada musim-musimnya. Kita coba menyangkal melalui pikiran, kita coba menolak di hati kita, atau barangkali dengan perkataan kita coba afirmasi untuk coba menolak musim hidup. Saya cuma mau hal yang baik, benar. Seperti apapun kita berusaha, fakta membuktikan, firman Allah menjelaskan, ada musim kehidupan. Ada kalanya kita bertemu dengan padang rumput yang hijau, yang begitu kita nikmati. Ada kalanya kita bertemu dengan air yang tenang, yang membuat hati kita begitu sejuk dan damai. Tapi tak absen juga dalam hidup kita. Ketemu dengan lembah-lembah kekelaman yang penuh onak dan duri. Yang dalam Mazmur pasal 23 disebut lembah-lembah bayang maut. Itulah musim kehidupan. Itulah realita hidup. Dan pagi ini kita akan melihatnya bersama-sama Bapak Ibu. Bahwa dimanapun musim kehidupan kita. Firman Allah memberi sebuah kepastian. Bahwa Dia beserta dengan Bapak Ibu dan saya. Teks kita Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11. Saya baca dengan cepat, Bapak Ibu menyimak pembacaan ini, berusahalah untuk mengingat sedapat mungkin ayat-ayat ini Bapak Ibu ya, sekurang-kurangnya konteksnya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 11, firman Allah berkata demikian, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.
Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkan dan menyimpan dalam hati. Yang paling berbahagia kita yang melakukan kebenaran firman tersebut. Amin. Bapak Ibu, dari ayat-ayat ini kita coba akan melihat bagaimana Allah itu selalu menyertai di segala musim hidup kita. Bagian pertama dari khotbah ini saya coba akan meletakkan sebuah landasan teologis. Setelah itu kita coba melihat aplikasinya yang cukup banyak. Kita akan merenungkan bersama-sama perkataan-perkataan yang luar biasa dari firman Tuhan ini. Perhatikan ayat 1 Bapak Ibu. Ayat 1 sesungguhnya sebuah tesis. Dia memberi sebuah kalimat pendahuluan, sebuah tesis, asumsi dasar. Dia berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ini tesis awal yang mau diberitahu kepada orang Israel yang baru pulang dari pembuangan. Setelah 70 tahun dibuang ke Babel. Bapak Ibu tahu bersama-sama kerajaan selatan dibuang ke Babel. Yang dua suku itu. Kerajaan utara dibuang ke Asyur dengan ibu kotanya Niniwe itu. Jadi dua kerajaan Israel sama-sama dibuang sebab sama-sama rusak di hadapan Allah. Kita pengkhotbah untuk kerajaan yang selatan baru saja pulang dari Babel. Lalu kemudian ditulislah teks ini 1000 tahun setelah kematian Salomo. Bangsa yang terpecah itu pulang kampung coba memperbaiki apa yang ada. Jadi teks ini untuk menguatkan mereka. Dan ayat pertama dari pasal 3 membuat sebuah garis tegas. Dia berkata, segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Lalu seakan-akan dia ingin bertanya, Anda membutuhkan bukti? Dia beritahu buktinya ayat kedua sampai ayat yang ke-9. Dibuktikan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Nah Bapak Ibu perhatikan. Hanya ada 3 hal yang tidak mengalami perubahan di bawah kolong langit. Di bawah matahari. Kalau kita melihat konteks seluruh kitab pengkhotbah. Hanya 3 yang tidak berubah. Apa itu? Kekekalan. Yang kedua, kebenaran. Yang ketiga, kesempurnaan. 3 hal inilah yang tidak mengalami goncangan. 3 hal inilah yang tidak mengalami perubahan. Dan ketiga hal ini adanya di atas langit, di atas matahari. Tapi semua yang di bawah matahari pasti mengalami perubahan. Sebab punya jangka waktu. Pasti mengalami proses. Sebab mereka terbatas. Nah coba perhatikan Bapak Ibu, antitesis yang pertama. Jadi ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9 dia ingin buktikan bahwa apa yang dia katakan benar. Segala sesuatu ada waktunya, apapun di bawah langit ada masanya. Mau bukti? Aku buktikan. Dia buktikan ayat kedua sampai dengan ayat yang ke-9 dia daftarkan 14 antitesis. Waktu dia daftarkan 14 antitesis ini Bapak Ibu, kita bisa belajar sesuatu daripadanya. Perhatikan antitesis yang pertama. Dia berkata, ada waktu untuk lahir. Ada waktu untuk meninggal. Hanya ada 2 yang tidak pernah dilahirkan. Yaitu Adam dan Hawa. Mereka dibentuk. Mereka bukan terlahir. Lalu hanya ada 2 yang tidak mengalami kematian jasmani. Elia dan Henok. Tapi selebihnya dari Adam dan Hawa maupun Elia dan Henok mengalami semua yang ditulis oleh penulis kitab pengkhotbah. Segala sesuatu ada waktunya. Apapun di bawah kolong langit ada masanya. Jadi antitesis yang pertama, ada kehidupan, kelahiran, ada kematian. Nah perhatikan Bapak Ibu, di kedua kutub inilah antara kelahiran dengan kematian. 13 antitesis itu didaftarkan sebagai aktivitas yang dikerjakan oleh anak manusia di bawah kolong langit. Itu 28 aktivitas, 14 antitesis yang semua itu terjadi di antara kelahiran sampai kepada kematian. Itu sebabnya di antara kedua musim kehidupan inilah, yaitu kelahiran dan kematian, terletak seluruh aktivitas dan peristiwa 13 antitesis yang didaftarkan oleh pengkhotbah. Setelah antitesis yang pertama itu Bapak Ibu. Nah cukup menarik, John Calvin berkata begini. Ada waktunya lahir, ada waktunya mati.
Kenapa si pengkhotbah tidak berkata, tidak ada waktu untuk kehidupan? Ada kelahiran, ada kematian. Di mana kehidupan? John Calvin bertanya kepada begitu. Lalu singkatnya Bapak Ibu, taswirannya cukup baik, cukup sehat, cukup indah. Tapi kita nggak sempat bicara pagi ini Bapak Ibu. Yang saya ingin coba perhatikan dengan cepat. Kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa 28 aktivitas yang saya bacakan tadi, yang ditulis oleh kitab pengkhotbah, itu adalah 14 antitesis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah kalau itu dikelompokkan, maka ada 3 kelompok besar sebenarnya dari antitesis-antitesis itu. Kelompok yang pertama perhatikan, itu adalah kelompok tentang kegiatan sehari-hari Bapak Ibu. Ketika mereka baru pulang dari pembuangan, mereka harus mulai menanam lagi. Ada kalanya mencabut yang ditanam. Mereka merombak, tapi sekarang mulai membangun lagi. Ada waktunya mereka merobek, tapi ada waktunya menjahit. Ada waktunya mencari untung, ada waktunya merugi, ada waktunya menyimpan, ada waktunya membuang. Ini sebuah aktivitas kegiatan sehari-hari yang dilakukan orang di zaman itu sebagai orang yang agraris dan peternak. Mereka itu orang yang berladang di zaman itu sekaligus beternak. Jadi kelompok pertama adalah kelompok seluruh kegiatan sehari-hari yang mereka lakukan. Jelas Bapak Ibu, kita di zaman sekarang melakukan lebih dari 28 aktivitas ini. Ke-28 aktivitas ini hanyalah representasi. Kira-kira perwakilan, mewakili apa yang kita lakukan. Kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua itu melibatkan perasaan. Hal-hal yang melibatkan perasaan. Ada waktunya menangis, ada waktunya tertawa. Ada waktunya memeluk, ada waktunya menahan diri dari memeluk. Ada waktunya mengasihi, ada waktunya membenci. Ada waktunya berbicara, ada waktunya berdiam diri. Ada waktunya meratap, ada waktunya menari. Seluruh aktivitas ini, aktivitas yang dilakukan yang melibatkan unsur emosi dalam diri manusia. Unsur perasaan di dalam diri kita. Jadi kelompok kedua bisa kita kelompokkan sebagai sebuah kejadian yang melibatkan perasaan-perasaan manusia. Kemudian kelompok yang ketiga Bapak Ibu, ini kelompok tentang peristiwa-peristiwa dalam kehidupan. Ada kalanya perang, ada kalanya damai, ada kalanya membunuh, ada kalanya menyembuhkan. Ada kalanya membuang batu, ada kalanya mengumpulkan batu. Ini sebuah peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mewakili apa yang terjadi kepada mereka di zaman itu. Kita tidak mungkin menjelaskan satu persatu dari 28 aktivitas ini atau 14 antitesis ini. Karena itu Bapak Ibu kita tinggalkan bagian itu. Sekarang, apa pembelajaran untuk Bapak Ibu dan saya? Waktu kepada Bapak Ibu dan saya disodorkan firman Tuhan seperti ini. Segala sesuatu ada waktunya. Apapun di bawah langit ada masanya. Lalu kemudian dia buktikan bahwa semua ada masanya. Semua. Ada permulaan, akan ada akhiran. Apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama Bapak Ibu. Jika kita merenungkan dengan sehat. Kita akan ketemu dengan kebenaran yang pertama. Bahwa Allah telah memberi batasan. Ketika dia berkata segala sesuatu ada waktunya, dia sedang bangun tembok, ada batasan. Dan tak akan ada satupun yang bisa melompati batasan itu. Ada waktunya, apapun di bawah langit ada masanya. Takkan pernah seorang pun bisa menembus itu. Sebab Tuhan memberi garis tegas batasan. Batasan yang kelihatan namanya ruang. Batasan yang tak kelihatan namanya waktu. Kalau Bapak Ibu baca kitab Kejadian pasal 1. Setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Barulah Tuhan ciptakan waktu. Jadi setelah Tuhan ciptakan ruang. Yaitu langit dan bumi. Lalu kemudian hari pertama. Itulah mulainya ada waktu. Jadi Tuhan menciptakan di dalam ruang dan waktu. Sekali lagi. Yang kelihatan itu ruang, yang tak kelihatan itu waktu. Allah telah memberi batasan itu. Manusia tak peduli betapa hebat, betapa kuat, betapa canggih. Takkan pernah mampu untuk menembus batasan-batasan yang sudah Tuhan gariskan kepada manusia. Masih ingat khotbah saya tentang Homo Deus.
Bapak Ibu, trilogi bukunya Yuval Noah Harari dari Hebrew University itu, Bapak Ibu. Manusia coba menembus itu. Sehingga dia memprediksi 2035 manusia akan menjadi Allah kecil. Homo Deus. Manusia coba menembus batasan itu. Dia bicara melalui data. Bukan sembarangan bicara. Dan dia coba memprediksi. Dengan optimisme Harari dia yakin 2035 manusia sampai kepada puncak akan menjadi dewa-dewa Homo Deus. Setelah terlebih dahulu sebelum bukunya itu dia bicara tentang Homo sapiens. Bapak Ibu, kita tahu sampai kemudian pandemi datang melanda di ujung tahun 2019. Menghancurkan semua optimisme Harari. Rusak semua prediksinya. Dan Allah selalu begitu. Ketika manusia coba menembus batasan, pasti akan ada peristiwa yang sangat mengerikan melanda dunia. Berulang kali sejarah memberitahu, tapi manusia tak pernah belajar dari sejarah. Bapak Ibu perhatikanlah, Allah telah memberi batasan. Karena itu, apa pelajarannya? Kalau Allah telah membatasi ruang dan waktu, itu berarti Bapak Ibu dan saya juga harus berhati-hati dengan ambisi-ambisi kita yang tak dikuduskan. Ambisi-ambisi yang tidak suci. Manusia punya batasan. Sebab Allah yang telah memberi batasan itu. Ketika orang coba keluar, menembus batasan itu akan mencelakai dirinya dan merusak kehidupan. Kita akan belajar lebih lanjut lagi Bapak Ibu poin ini. Selanjutnya, pelajaran yang kedua Bapak Ibu. Perhatikanlah apa yang kita bisa pelajari dari 14 antitesis yang dituliskan oleh pengkhotbah. Yang kedua, Bapak Ibu dan saya yang hidup di bawah kolong langit yang bersifat temporal ini, pentingnya paham akan waktu. Pahamilah, setiap kita beroleh waktu yang sama. Satu hari adalah 24 jam. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa pengendali waktu itu menurut kitab pengkhotbah adalah Tuhan. Yang memulai waktu adalah Tuhan. Yang akan mengakhiri waktu adalah Tuhan. Jadi yang membuka waktu adalah Allah. Yang membuat tutup atas waktu adalah Allah yang sama. Tuhan pengendali waktu. Dan setiap hal yang terjadi di dalam rangkaian waktu itu Allah lah yang memilikinya. Perhatikan, saya tulis di sana, setiap hal itu memiliki waktunya. Apapun peristiwa di muka bumi ada waktunya. Engkau tak bisa mempercepat, engkau tak dapat memperlambat. Tak peduli bagaimana engkau berjuang habis-habisan untuk coba mempersingkat. Allah pengendali waktu. Tak peduli engkau coba mengulur waktu. Jika sudah waktunya, tak seorang pun bisa menggoncangkan itu. Sebab Allah sang pengendali waktu. Dia yang menciptakan waktu. Dia yang membuat batasan atas waktu. Dia yang memiliki waktu Bapak Ibu. Dan semua peristiwa anak manusia di bawah kolong langit itu punya waktunya. Bapak Ibu, ini perlu diperhatikan dengan serius dalam hidup ini. Karena itu apa pelajaran untuk Bapak Ibu dan saya? Pentingnya bersabar dan menghargai proses. Kita suka tidak tahan dengan waktu. Kita kurang mahir bermain di dalam waktu. Sebab kita tak paham tentang waktu. Bapak Ibu, betapa pentingnya sabar menghargai proses. Kadang-kadang ada anak-anak Tuhan. Belum waktunya memaksakan diri pingin sukses. Pingin berhasil. Pingin mencapai puncak kejayaan. Oleh karena tidak paham akan waktu Tuhan, tidak bersabar dengan proses, mereka menghalalkan segala cara. Padahal Allah lah penentu. Perhatikan Bapak Ibu, perhatikan ini baik-baik. Betapa pentingnya bagian ini. Kesuksesan itu apa sih? Kesuksesan ketika waktu Tuhan ketemu dengan kesiapan kita. Bagian kita mempersiapkan diri dengan sungguh, Allah yang menentukan waktunya kapan kita akan mencapai kesuksesan. Ketika kedua kutub bertemu antara waktu Tuhan ketemu dengan kesiapan kita untuk sukses, maka terjadilah kesuksesan yang sejati. Problemnya
Seringkali Tuhan tiba pada waktunya, kita tidak siap. Sehingga berkat yang datang dari Tuhan merusak kehidupan kita, menghancurkan kita. Sebab Tuhan telah beranugerah, kita tidak siap. Atau sebaliknya, kita mempersiapkan diri dengan baik, kita tidak sabar dengan waktu Tuhan. Ini akan menjadi problem yang rumit lagi dalam kehidupan kita. Ingatlah, pengkhotbah memberitahu segala sesuatu ada waktunya. Karena itulah Bapak, Ibu, dan saya harus belajar sabar. Harus belajar untuk menghargai setiap proses hidup. Kita belajar lebih lanjut lagi. Apa pelajaran selanjutnya yang kita bisa pelajari dari 14 antitesis yang didaftarkan oleh si pengkhotbah? Perhatikan Bapak Ibu, jangan khawatir tentang masa depan. Ini poin yang sangat kuat sebenarnya kalau Bapak Ibu merenungkan 14 antitesis tadi. Sebab apa? Perhatikan Bapak Ibu, kita tak dapat mengandalkan masa depan sepenuhnya. Kita harus mempersiapkan diri, kita harus membuat kalkulasi, kita belajar memprediksi di depan sana. Tapi perhatikan, kita tak pernah dapat mengendalikan masa depan sepenuhnya. Sebab itu di tangan Tuhan. Kalau begitu Bapak Ibu, ingatlah, jangan khawatir tentang hal-hal di luar kendali kita. Kita ingin hidup mengendalikan segala sesuatu. Ada hal yang kita tak dapat kendalikan Bapak Ibu. Tidak semua under control. Tidak semua bisa kita kendalikan. Yang di depan sana, yang masih berupa perhitungan-perhitungan, yang belum terjadi, yang masih gelap di depan sana. Itu bukanlah kendali kita. Bapak, Ibu, dan saya harus belajar untuk jangan khawatir tentang hal-hal yang di luar kendali. Tapi bayangkan Bapak Ibu, kita ini ingin mengendalikan segala sesuatu. Itulah kita. Kita pingin semua bisa di bawah kontrol kendali kita. Itu sebabnya semakin mahir seseorang nyetir mobil, semakin takut dia disetirin oleh orang lain. Sebab waktu dia disetirin oleh orang lain, dia tidak pegang kendali, orang lain yang pegang kendali. Bapak Ibu, setiap kali saya mau pelayanan ke Surabaya dari Batam, jelas saya naik pesawat. Di udara sana, apalagi kalau sudah penerbangan malam hari, saya nggak tahu mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan. Tapi sampai hari ini saya puji Tuhan, setiap kali terbang dari Batam menuju Surabaya, mendaratnya di Surabaya. Belum pernah terbang dari Batam mendaratnya di Ethiopia, belum pernah. Dan jangan pernah ya Tuhan, jauhkan. Waktu di sana, di atas sana, saya tak pegang kendali, tanda kutip, quote and quote. Hidup dan mati saya ditentukan pilot, co-pilot, kru pesawat. Saya tidak bisa bikin apa-apa. Utara saya tidak tahu, selatan saya tidak tahu, kemana arah pesawat saya tidak tahu. Bayangkan 2 jam penerbangan, saya yang tidak bisa mengendalikan itu, tapi penuh dengan kekhawatiran. Turun di Juanda, habis tenaga saya. Cemas, takut, khawatir, bingung, keringet dingin, sensitif, emosian, jengkel. Dia mencuri semua damai sejahtera. Dia mencuri semua kesempatan untuk berpikir baik. Dia mencuri kesempatan untuk saya bisa persiapan firman dan membaca kitab di dalam pesawat sana. Sementara semua ketakutan-ketakutan itu tidak memberi efek apapun. Sebab saya tidak bisa mengendalikan. Nah, kita di bawah kolong langit ini seringkali Bapak Ibu hidup khawatir dengan apa yang tidak dapat kita kendalikan. Bukankah kita begitu konyol? Kita mengkhawatirkan hal-hal yang kita tahu jelas itu nggak bisa, itu di luar kendali kita. Bapak Ibu perhatikanlah, jangan khawatir tentang masa depan. Betapa pentingnya fokus pada apa yang dapat kita lakukan sekarang. Jauh lebih baik daripada saya khawatir di atas pesawat itu, kecemasan lalu kemudian mendatangkan berbagai macam hal-hal buruk dalam pikiran-pikiran saya. Dan itu berakibat kepada kesehatan mental saya. Jauh lebih baik saya fokus pada apa yang dapat saya lakukan. Itu sebabnya di atas sana saya biasa baca Alkitab, saya buka PPT, saya coba bikin khotbah-khotbah.
Saya coba, orang bilang killing time atau spend time. Coba buang waktu, membunuh waktu dengan cara apa? Lakukan hal-hal yang positif dan fokus. Daripada khawatir dan mencemaskan apa yang di luar kendali saya. Bapak Ibu, masih ingat? Ada beda takut dengan khawatir? Takut itu objeknya selalu jelas. Kalau Bapak Ibu melihat ada harimau, Bapak Ibu takut. Lihat ada pistol yang mengancam, kita takut. Lihat ada sebuah tragedi pembunuhan atau seseorang mengancam kita, kita takut. Perhatikan, rasa takut selalu objeknya jelas dan kelihatan. Kalau khawatir beda. Khawatir itu proyeksinya ke depan. Proyeksinya yang akan datang. Siapa ya calon teman hidup saya nanti? Bagaimana anak-anak saya kelak? Seperti apa usaha yang saya bangun ini kelak ya? Jadi khawatir itu proyeksinya ke depan. Enggak ada objeknya, enggak kelihatan. Kalau takut objeknya kelihatan. Ada harimau yang mengancam atau ada pistol yang mengancam. Tapi khawatir itu tidak ada objeknya. Dia ada di ide. Dia ada di dalam benak, dia integral di dalam diri kita. Karena nggak ada objeknya, dia lebih merusak. Dia lebih sulit ditangani. Kalau rasa takut lebih mudah, sebab objeknya kelihatan, kita berusaha menghindar. Khawatir, dia di dalam benak. Dia jauh lebih merusak. Nah, kita banyak mengkhawatirkan hal-hal yang di luar kontrol kita. Ada banyak kesusahan dalam hidup. Oleh karena kita khawatir akan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Bukannya fokus pada apa yang ada di depan kita. Bukannya fokus mengerjakan apa yang dapat kita lakukan. Kita mengkhawatirkan hal-hal yang di luar kendali Bapak, Ibu, dan saya. Jangan khawatir tentang masa depan. Jika engkau khawatir, engkau telah merusak. Khawatir itu telah mencuri damai sejahteramu hari ini. Dia telah mencuri sukacitamu hari ini. Dia telah merusak mentalmu menghadapi masa depan. Itu di luar kontrolmu. Nah, kita pengkhotbah. Kalau kita merenungkan dengan baik, mau memberitahu, karena semua ada musimnya, semua ada waktunya, jangan takut dan khawatir tentang masa depan. Sebab Tuhan telah sampai di masa depan. Dia sudah ada di sana, menantikan Bapak, Ibu, dan saya untuk memberkati kita dengan berkat yang terbaik. Amin. Ayo tepuk tangan lebih baik lagi bagi Tuhan Bapak Ibu. Kitab ini mengajarkan jangan khawatir. Hal-hal yang tak dapat kita kendalikan, jangan dikhawatirkan. Yang keempat, kitab ini mau memberitahu melalui 14 antitesis tadi Bapak Ibu. Menghargai setiap hubungan. Ada waktunya untuk membenci. Ada waktunya untuk mengasihi. Bapak Ibu, sekali lagi kita nggak sempat ya. Coba ingin mendekati satu persatu dari kata-kata ini. Luar biasa sebenarnya Bapak Ibu. Tapi tidak mungkin itu ada di ruangan ini Bapak Ibu. Kita nggak sempat untuk membahasnya. Tapi perhatikan. Betapa pentingnya untuk merawat dan menghargai setiap hubungan di sekitar kita. Rawatlah hubungan. Sebab ada waktunya kita akan berpisah dengan orang yang paling kita cintai. Perhatikan kehadiran mereka bukan sebuah kebetulan. Kehadiran mereka bukan kebetulan. Kehadiran mereka bukanlah peristiwa acak. Bukan peristiwa random yang tanpa sengaja. Secara fokus saya ingin coba persempit bicara kita pagi hari ini tentang hubungan keluarga. Hai ibu-ibu, hai bapak-bapak, hai anak-anak, hai orang tua. Hargailah hubungan. Enggak lama hubunganmu itu. Hargai sungguh-sungguh. Kehadiran mereka bukan sebuah kebetulan. Jika engkau punya seorang istri yang begitu cerewet luar biasa, yang membuat engkau enggak betah ada di rumah, sudah seperti di pinggiran neraka setiap kali engkau masuk ke dalam rumah. Dengarkan, itulah perempuan terbaik untuk mengasah karaktermu supaya semakin serupa dengan Kristus. Hanya dengan perempuan seperti inilah engkau bisa dibentuk oleh Allah. Kehadirannya bukan kebetulan, kehadirannya disengaja oleh Tuhan. Itu bukan peristiwa random, itu bukan peristiwa acak dan kebetulan. Itu didesain oleh Allah. Sebab karaktermu yang keras itu butuh wanita yang cerewet untuk mengasah engkau menjadi amplas yang baik dia. Bagi karaktermu supaya semakin lembut, semakin lembut, semakin lembut. Hai ibu-ibu, jangan mengeluh
Ketika suamimu begitu kepala batu, hampir tak punya kepekaan sama sekali. Dia nggak beda dengan batu atau robot. Perhatikan kenapa engkau diberi pria seperti itu. Sebab hanya pria seperti itu yang bisa membentuk karaktermu untuk serupa dengan Kristus. Dia alat di tangan Tuhan untuk mengamplas hatimu yang gak beres itu. Pikiranmu yang rusak itu. Cara berpikir dan sistem nilaimu yang gak benar itu. Sekali lagi, anakmu yang lahir seperti apapun dia terlahir. Hai anak, seperti apapun orang tua yang dihadirkan Tuhan kepadamu. Melalui mereka lah engkau hadir ke alam semesta ini. Ketika mereka hadir Bapak Ibu, itu bukan sebuah peristiwa kebetulan. Kehadiran mereka bukan sebuah kebetulan, sebaliknya sebuah kesengajaan dari pihak surga yang telah membatasi semuanya. Betapa pentingnya menghargai setiap hubungan. Ayo Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka-mereka yang bisa menghargai hubungan dalam konteks keluarga secara khusus, engkau tidak akan menyesali waktu-waktumu dengan keluargamu. Engkau tidak akan pernah menyesali jika engkau menghargai setiap hubungan yang Tuhan anugerahkan kepadamu. Kita pengkhotbah mau mengajarkan bagian ini Bapak Ibu. Ketika dia berkata ada waktunya lahir, ada waktunya mati, ada waktunya mengasihi, ada waktunya membenci. Ketika dia bicara begitu, dia ingin memberitahu betapa pentingnya manusia yang hidup di bawah langit ini menghargai setiap hubungan. Ayo mulai sekarang kita bercermin dari firman Allah. Bapak Ibu, saya mengaku di hadapan Bapak Ibu, sayang istri saya nggak hadir pagi ini, dia harus ke rumah mertua di Sidoarjo. Dalam doa malam kemarin dia hadir, istri saya. Buat saya Bapak Ibu, saya yakin saya adalah pria yang paling menjengkelkan bagi dia. Dengan semua masa lalu saya yang buruk, dengan pola asuh yang berantakan seperti itu, dengan karakter saya yang begitu keras dan rusak, mental yang cacat, pribadi yang retak dan rapuh itu. Lalu semua keburukan masa lalu saya, sekarang dia harus bisa menerima itu karena dia sedang menikah kepada dua pribadi. Pribadi masa kecil saya dan pribadi masa dewasa saya. Dia harus bisa menampung itu semua. Dan saya yakin sungguh Bapak Ibu, saya yakin sungguh. Dia pasti begitu tertekan menghadapi saya. Jika dia bisa bercerita, barangkali dia akan bercerita betapa beratnya mendampingi seorang yang bernama John Panggabean. Saya yakin sekali itu Bapak Ibu. Sampai suatu kali saya tanya kepada dia, iya Ma, capekkah engkau mendampingi aku? Dia berkata kalimat yang membuat saya tersentuh sekali Bapak Ibu. Dia berkata begini, tahukah kamu, menurutmu aku perempuan yang sangat baik. Tapi menurutku, orang seperti kamu yang paling pas membentuk karakterku. Saya kaget. Saya pikir saya menekan dia, menghancurkan dia, merusak mentalnya karena saya punya masa lalu yang begitu buruk. Yang bisa saja karena temperamental saya itu Bapak Ibu membuat dia rusak. Tapi menarik sekali waktu dia berkata, justru orang seperti kamu yang paling tepat untuk membentuk karakterku. Bapak Ibu tidak ada yang kebetulan. Mulai hari ini jangan pernah coba menyesali, menggerutu dalam hati, kecewa dalam hubungan-hubungan yang terjalin di antara kita. Sebab apa? Hubungan itu bukan sebuah kebetulan. Itu bukan peristiwa acak. Itu sebuah peristiwa yang dirancang oleh Tuhan. Karena melalui hubungan-hubungan itu, kita dibentuk oleh Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu. Yang kelima Bapak Ibu, ayat itu sedang memberitahu apa? Betapa pentingnya menghargai kehendak Allah. Ayat-ayat tadi 14 antitesis mau memberitahu, hargailah kehendak Allah. Pasal ini menyoroti kehendak Allah sebagai yang tertinggi dalam segala hal. Sebab dia yang menentukan dan memulai waktu, dia yang akan mengakhiri waktu. Segala sesuatu di bawah kontrol dan kendali Allah yang maha dahsyat itu. Jadi betapa pentingnya Bapak Ibu dan saya untuk belajar menyoroti sungguh-sungguh, mengerti dan menghargai kehendak Allah, sebab inilah yang paling disorot dalam pasal 3 ini.
Hidup dengan penuh kesadaran akan kehendak Allah. Belajarlah Bapak Ibu, punya kesadaran di pikiran kita. Waktu saya beraktivitas, saya harus yakin bahwa ini kehendak Allah yang saya harus kerjakan. Nah, kadang-kadang kita bingung dengan kehendak Allah. Apakah ini benar kehendak Allah atau tidak? Kadang-kadang kita meraba-raba. Dalam situasi seperti itu Amsal memberitahu, kalau engkau nggak yakin apakah pekerjaan ini kehendak Allah atau tidak, apakah ini jodoh yang dari Tuhan atau tidak, apa usaha yang aku bangun kehendak Allah atau tidak. Jika engkau bingung, engkau ragu, lalu kemudian si Amsal berkata apa? Apapun yang ditemui tanganmu, kerjakan saja dulu. Kerjakan dulu dengan rajin. Yang ditemui tanganmu, kerjakan. Nanti Tuhan akan tuntun engkau sampai kepada kehendak Allah yang tepat. Tapi betapa pentingnya Bapak, Ibu, dan saya punya kesadaran bahwa hidup ini harus menghargai kehendak Allah. Kehendak Allah yang paling didengungkan, yang tertinggi, yang diungkapkan oleh kitab Pengkhotbah. Di bawah kolong langit, jika tidak ingin mengalami kehidupan yang begitu mengenaskan, Bapak, Ibu, dan saya harus belajar untuk hidup melihat di atas langit dan menghormati kehendak Allah sebagai yang tertinggi. Betapa pentingnya Bapak, Ibu. Karena itu carilah pemahaman tentang bagaimana kita dapat hidup sesuai dengan rencananya, sesuai dengan kehendaknya. Izinkan saya cerita tentang kesaksian itu lagi Bapak Ibu. Banyak tahun yang lalu, 30-40 tahun yang lalu. Ada seorang hamba Tuhan besar, hamba Tuhan hebat dari Amerika. Sangat terkenal, saya sebutkan namanya Bapak Ibu langsung tahu semua. Punya seorang bapak pendoa syafaat. Lalu kemudian bapak ini di gereja berdoa. Sebagai seorang pendoa syafaat dia berdoa. Dia full timer khusus pendoa syafaat. Ketika dia berdoa, katanya bapak ini sudah punya istri dan punya 2 anak. Waktu dia berdoa di gereja, katanya Tuhan berbicara kepada dia. Anakku, istrimu itu bukan jodoh dari aku. Dia pulang ke rumah, dia ngomong kepada istrinya. Mami, tadi papi berdoa di rumah, di gereja maksudnya. Tuhan bicara kepada papi, mami itu bukan jodohku. Kemudian dia ceraikan Bapak. Dia ceraikan istrinya, sudah punya anak 2. Karena katanya mendengar suara Tuhan sebagai seorang pendoa syafaat. Bahwa istrinya itu bukan jodoh daripada Tuhan. Bapak Ibu, tidak begitu memahami kehendak Allah. Kita bisa salah mengerti kehendak Allah. Kita bisa keliru tentang kehendak Allah. Apakah ini benar kehendak Allah atau tidak, kita bisa salah. Izinkan saya ngomong sekali lagi bagian ini. Jika itu ada pada saya berdoa Tuhan. Sedang saya berdoa tiba-tiba Tuhan berkata begini, John Panggabean, istrimu itu bukanlah jodoh dari aku ya. Istrimu itu bukan jodoh dari aku loh ya. Itu bukan jodohmu. Jika benar Tuhan berkata begitu kepada saya dalam sebuah doa yang begitu kusuk karena kuatnya hadirat Dia. Maka harusnya saya yang menghargai kehendak Allah yang tertinggi itu harus belajar begini. Perhatikan ini Bapak Ibu. Ya Bapak, ampuni aku sebab aku salah mengerti kehendak-Mu. Aku mencari pasangan hidup dengan mata bukan dengan lutut. Aku tidak berdoa sungguh-sungguh, ampuni aku ya Tuhan. Tapi karena sudah 2 anakku, ditambah aku cinta dia, izinkanlah aku bersama sampai maut memisahkan. Tahukah Bapak Ibu, jika Tuhan orang Batak, Tuhan ngomong gini, mantap kali kau John Panggabean, mantap kali kau. Apa maksud saya? Kita harus menghargai kehendak Allah sebagai prioritas tertinggi. Waktu kita salah, tekuni apa yang ada di depanmu. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi human responsibility. Manusia yang bertanggung jawab. Nanti pelan-pelan Tuhan akan luruskan bawa engkau kepada kehendaknya yang paling pas untuk dirimu. Semua kita bisa salah tentang kehendak Allah. Tapi semua kita harus bertanggung jawab. Itu penting. Kita Pengkhotbah mau mengajarkan. Punyalah kesadaran bahwa kehendak Allah prioritas tertinggi. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa saat lagi ya. Yang selanjutnya, pelajaran apa yang kita bisa lanjutkan Bapak Ibu? Perhatikanlah. Dari 14 antitesis itu, Bapak Ibu dan saya didorong untuk menikmati setiap musim. Nikmatilah setiap musim. Perhatikan hidup memiliki berbagai musim.
Termaksud waktu untuk tawa dan waktu untuk menangis. Firman Tuhan tadi berkata begitu. Karena itu nikmatilah saat-saat kebahagiaan dan bersiap menghadapi tantangan dengan kepala dingin saat musim sulit datang. Belajarlah menikmati setiap musim. Ketika ada musim dingin datang, nikmatilah. Lakukan sesuatu. Ketika musim panas datang dalam kehidupanmu, nikmati, lakukan sesuatu. Jangan musim membunuh hidupmu. Mari kita belajar mengendalikan dan mengontrol setiap musim dalam kehidupan kita. Belajar menikmatinya. Semut paling tahu bagian ini. Kemarin dan beberapa malam kita singgung bagian ini Bapak Ibu. Semut itu binatang yang sangat kuat. Dia sanggup mengangkat 7 sampai 25 kali berat badan. Berat apa tubuhnya, beban tubuhnya itu Bapak Ibu. Dia sanggup mengangkat seberat 7 sampai 25 kali beban itu lebih tinggi dari tubuhnya. Binatang yang paling kuat kita tahu lebah badak. Lebah badak sanggup mengangkat beban sampai 250 kali berat tubuhnya. Saya John Panggabean 61 berat badan saya. Saya nggak kuat mengangkat kali 2 saja. Berarti sekira 122 kilo saya nggak kuat mengangkat. Tapi semut 7 kali berat tubuhnya dia sanggup sampai 25 kali. Dan lebah badak 250 kali berat tubuhnya dia bisa mengangkatnya. Yang saya maksud Bapak Ibu, bahkan semut bisa menikmati musim. Dia tahu akan datang 6 bulan musim hujan, di mana dia tak bisa beraktivitas untuk mencari makanan, di mana dia tak bisa mengumpulkan bahan-bahan untuk keluarganya. Maka 6 bulan masa kemarau, masa panas, dia kerja keras. Itu sebabnya 1 ekor semut sanggup mengumpulkan makanan untuk 7 generasi di bawahnya. Dia coba menikmati hidup dengan cara begitu. Ketika musim kering tiba, dia bekerja keras mengumpulkan makanan sampai 7 generasi di bawahnya. Ketika musim dingin datang, dia menikmati hasil kerjanya dengan begitu rupa. Amsal yang memberitahu kita. Itu sebabnya Amsal berkata, belajarlah dari semut. Yang sanggup menikmati setiap musim dari hidupnya. Yang hidup hanya bersandar kepada insting. Manusia jauh lebih mulia dari semut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayo kita belajar bersama-sama dari kitab Pengkhotbah ini. Belajar menikmati setiap musim. Ayo kita belajar bersama-sama. Dan yang terakhir, ada beberapa poin lagi tapi saya tutup dengan yang ke-7 Bapak Ibu. Dari 14 antitesis ini kita bisa belajar pelajaran yang ke-7. Pentingnya keseimbangan hidup. Coba perhatikan kontras waktu yang disajikan mengajarkan pentingnya hidup dalam keseimbangan. Ada lahir, ada mati. Ada dingin, ada panas. Ada waktunya mengasihi, ada waktunya membenci. Ini sebuah kontras yang sangat ekstrim. Disajikan oleh si pengkhotbah. Ada waktu untuk segala sesuatu. Baik yang menyenangkan maupun yang sulit. Nah, pelajarannya jangan terlalu ekstrim dalam emosi maupun tindakan. Sebab semua ada waktunya. Ketika kau bersedih, bersedihlah. Tapi perhatikan, itu pun akan berlalu. Jangan dilumpuhkan emosimu, dirusak perasaanmu, sampai engkau terus dikuasai oleh kesedihan yang begitu mendalam. Tidak boleh ekstrim. Atau ketika engkau begitu berbahagia, cobalah hati-hati dan remlah tindakanmu. Jangan berlebihan dalam berbahagia. Kendalikan, karena tak ada pesta yang tidak berakhir. Akan tiba waktunya hilang kebahagiaan itu. Jika engkau melakukan tindakan-tindakan yang terlalu ekstrim ketika engkau berbahagia, engkau akan malu karenanya. Jadi melalui kitab Pengkhotbah, ketika dia paparkan 2 ekstrim ini dalam 2 musim yang begitu kontras, mau mengajarkan Bapak Ibu dan saya, jadilah anak-anak Tuhan yang punya keseimbangan hidup yang begitu luar biasa. Dan bercerminlah dari Kristus. Punya keseimbangan hidup yang begitu luar biasa. Ayo kita belajar bersama-sama. Ayo kita belajar. Secara subjektif, itu sahabat saya, Bapak Ponco.
Gak mudah Bapak Ibu ya. Kehilangan putri yang begitu luar biasa. Putri yang begitu cerdas, yang saya mengenal cukup dekat. Yang mampu menganalisa khotbah-khotbah saya dengan memberitahu, Om kalau ini digabungkan dengan poin ini akan jauh lebih keren. Masih berumur 17 tahun. Bapak Ibu, Tuhan panggil dengan cara Tuhan. Ayo kita belajar bersama. Kita harus bersedih, iya. Kita kehilangan, yes. Kita berduka, iya. Tapi akan ada masanya, itu akan berlalu. Jangan takut. Kepada kita semua yang pernah kehilangan orang yang dicintai, atau engkau sedang kehilangan orang yang engkau kasihi. Jangan ekstrim dengan emosi. Berduka, iya. Saya harus berempati dengan itu, dan saya sungguh berempati. Tapi perhatikan, kita pengkhotbah sedang mengajarkan sebuah kebenaran yang luar biasa. Pentingnya sebuah keseimbangan. Untuk kita menjaganya. Kalau engkau berbahagia, hati-hati dengan bahagiamu. Tidak ada yang salah di sana. Tapi ketika engkau terlalu ekstrim, sehingga melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim, itu akan mempermalukan kelak. Jagalah keseimbangan dalam hidup ini. Kita pengkhotbah sedang memberi sebuah hikmat yang luar biasa untuk Bapak, Ibu, dan saya. Pentingnya keseimbangan hidup. Dengan begitulah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang hidup di bawah kolong langit ini, kita yang hidup sementara ini, kehidupan kita tidak menjadi sia-sia. Sebab kita menghidupinya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, beri tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bangkit diri bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika boleh saya ulang sedikit. Maka poin yang paling kuat yang saya rindu Bapak Ibu memperhatikan bagian ini adalah rawatlah setiap hubungan. Tidak kebetulan dia hadir di hadapanmu. Sekali lagi itu bukan tanpa disengaja, itu sungguh disengaja. Itu bukan peristiwa random, bukan peristiwa acak. Itu kesengajaan yang Tuhan hadirkan. Rawatlah hubungan-hubungan di dalam Tuhan. Kita naikkan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu, dan jangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu,
rancanganmu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku rencanamu yang ajaib. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Tuhan, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Firman yang sungguh memberkati kami, menguatkan kami Tuhan. Kami rindu biar apapun yang terjadi dalam hidup kami, baik maupun buruk, Tuhan, kami mau terus memandang kepada Engkau. Kami mau terus berpegang dan selalu percaya kepada Tuhan bahwa Engkaulah yang terbaik bagi setiap kami. Dan tidak ada rencanamu yang gagal dalam hidup kami. Engkau Allah kami yang dahsyat. Tuhan, kami berdoa juga bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Biar kemanapun hamba-Mu pergi, hikmat yang baru, pengurapan yang lebih lagi, dan kesehatan yang sempurna ada bagi hamba-Mu. Dan kalau di siang hari ini Tuhan, kami mendapatkan kesempatan tuh kami boleh memberikan yang terbaik. Kami pun rindu memberi dengan ketulusan hati kami. Yang terbaik kami beri bagi Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Kami mengundang bagi Bapak Ibu yang akan melakukan penyerahan anak, bisa segera maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan Yesus memberkati. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu.
rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, ya arti kehadiran-Mu. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi dalam nama Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.